Contoh pengerjaan SLS dengan menggunakan aplikasi Workerstart. Setelah aplikasinya dibuka, maka petugas dapat memilih menu project. Setelah itu, memilih all atau jenis untuk memulai pekerjaan dan mengklik SLS non-SLS. Dapat dilihat bahwasanya belum ada project yang telah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menambahkan project baru, maka dapat mengklik tanda tambah di pojok bawah kanan yang berwarna merah. Setelah itu akan muncul pop-up project baru yang isiannya masih perlu dilengkapi. Seperti untuk kategori, dapat memilih kategori berupa SLS non-SLS, kemudian memilih kode wilayah yang sesuai dengan wilayah kerja dari masing-masing petugas. Nah, kemudian setelah selesai mendapatkan wilayah kerja yang sesuai, maka dapat dilanjutkan dengan pengisian nama project. Nah, pengisian nama project ini diisi dengan kode SLS dan untuk kolom deskripsi dilengkapi dengan RT RW yang berformat 3 digit, misalnya RT 003, RW 025, dan sebagainya. Setelah selesai pengisian, maka dapat dilanjutkan dengan mengklik tombol Add. Selanjutnya, dapat memilih project mana yang akan dikerjakan. Misalnya, dalam contoh ini akan dikerjakan project 0025 Jagabaya. Setelah diklik, maka teman-teman petugas akan diperlihatkan tampilan peta sebagai berikut dan diharapkan untuk memilih icon garis 2 di pojok kanan atas. Setelah itu, klik tanda tambah dan klik tanda tambah lagi di pojok kanan atas. Selanjutnya akan muncul tampilan download poligon sebagai berikut dan teman-teman petugas diharapkan untuk memilih level poligon Workerstart berupa poligon SLS dan memilih wilayah kerja yang sesuai. Nah, setelah mendapatkan wilayah kerja yang sesuai, maka teman-teman petugas dapat mengklik tombol search. Akan muncul beberapa kode SLS, kemudian carilah kode SLS yang sedang dikerjakan dan sesuai dan klik icon download di sebelah kanan kode SLS. Kemudian klik tanda tambah sesuai dengan kode SLS, pilih tanda kotak. Setelah itu, sesuaikan warna untuk outline, yaitu dengan cara menarik ketiga kursor yang berbentuk lingkaran ke pojok kanan agar semuanya berwarna merah. Untuk label, pilihlah ID SLS dan lakukan hal yang sama untuk merubah warna pada font. Rubah warna pada font menjadi warna merah dengan menarik ketiga kursor yang berbentuk lingkaran ke pojok kanan agar semuanya berubah menjadi warna merah. Setelah selesai, kemudian tekan gambar peta yang ada di sebelah kiri, lalu tekan tanda yang ada di pojok kanan atas. Kemudian dapat dilanjutkan dengan melakukan geotagging, yaitu dengan cara mengklik icon kamera di pojok kanan atas, dan berikut adalah contoh pengambilan gambar untuk geotagging. Setelah selesai dapat mengklik OK, dan dapat diklik Next. Pastikan akurasinya di bawah 20 meter. Lalu klik Next. Kemudian akan muncul halaman informasi landmark. Nah, pada halaman ini, teman-teman petugas diharapkan untuk mengisikan informasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Misalnya untuk deskripsi diisikan dengan RT RW menggunakan format 3 digit, misalnya RT 002, RW 025, dan sebagainya. Kemudian memilih kategori berupa batas Workerstart dan landmark yang dipilih berupa titik dalam poligon. Isikan kolom alamat dengan isian alamat selengkap mungkin. Setelah selesai, maka teman-teman petugas dapat mengklik tombol save. Lalu akan muncul tampilan peta sebagai berikut, dan setelah itu teman-teman petugas dapat mengklik tombol back pada handphonenya masing-masing, dan setelah itu dapat mengklik icon berwarna biru, pilih daftar landmark, kemudian pilih tanda cloud atau awan untuk melakukan upload foto.
Tunggu proses pengunggahan atau penguploadannya sampai dengan muncul pop-up berhasil atau landmark berhasil terupload. Setelah itu dapat mengklik OK, kemudian menekan tombol back atau kembali pada menu handphone. Setelah itu, pengerjaan SLS menggunakan aplikasi Wilkerstart telah selesai. Cara mengerjakan tutupan lahan dalam blok sensus menggunakan aplikasi Wilkerstart. Yang pertama, buka aplikasi Wilkerstart yang telah terpasang di handphone masing-masing petugas. Kemudian, setelah itu akan muncul dua menu, yaitu menu project dan menu map. Nah, pada pengerjaan kali ini, petugas dapat memilih menu project. Setelah itu, memilih all atau jenis untuk memulai pekerjaan dan memilih tutupan lahan. Setelah itu, teman-teman petugas dapat mengklik tanda tambah di pojok kanan bawah yang berwarna merah. Kemudian akan muncul pop-up project baru dan isikan kategori dengan kategori tutupan lahan, kemudian isikan kode wilayah sesuai dengan wilayah kerja dari masing-masing petugas dan beri nama project ini dengan kode SLS. Setelah itu, teman-teman petugas dapat mengklik add. Lalu pilih project yang akan dikerjakan, kemudian akan muncul tampilan peta sebagai berikut dan pilih icon garis 2 di pojok kanan atas. Setelah itu, klik tanda tambah yang berwarna biru di pojok kanan atas. Lalu, klik tanda tambah lagi untuk memunculkan menu download poligon sebagai berikut. Pilihlah poligon Wilkerstart berupa poligon provinsi, kemudian memilih poligon tutupan lahan. Lalu, sesuaikan dengan wilayah kerja dari masing-masing petugas. Kemudian, setelah itu dapat mengklik tombol search. Akan muncul beberapa kode SLS. Teman-teman petugas diharapkan untuk memilih blok sensus yang sedang dikerjakan, kemudian mengklik icon download di sebelah kanan kode blok sensus tersebut. Kemudian klik tanda tambah berwarna hijau, lalu pilih tanda kotak untuk menyesuaikan warna font dan outline. Kemudian ubah warna outline menjadi warna merah dengan cara menarik ketiga kursor yang berbentuk lingkaran ke pojok kanan, ubah labelnya dengan IDBS, dan ubah warna font dengan warna hijau. Dengan cara menarik ketiga kursor yang berbentuk lingkaran ke warna hijau. Selanjutnya, teman-teman petugas dapat mengklik gambar peta di sebelah kiri dan dilanjutkan dengan mengklik tombol yang ada di pojok kanan atas. Setelah itu akan muncul tampilan peta sebagai berikut. Nah, tahapan selanjutnya adalah geotagging. Namun, sebelum melakukan geotagging, teman-teman petugas diharapkan untuk mengubah mode peta ke mode hybrid, yaitu dengan cara mengklik tombol titik 3 di pojok kanan atas, kemudian klik base map, dan pilih mode hybrid. Kemudian dilanjutkan dengan proses geotagging, yaitu dengan mengklik icon kamera di pojok kanan atas, lalu dilanjutkan dengan pengambilan gambar. Berikut adalah salah satu contoh pengambilan gambar geotagging untuk tutupan lahan yang berada di dalam blok sensus. Setelah selesai, maka teman-teman petugas dapat mengklik OK, kemudian dilanjutkan dengan mengklik tombol next. Selanjutnya akan muncul halaman perekaman lokasi dan mohon dipastikan bahwa akurasinya lagi-lagi kurang dari 20 meter. Selanjutnya akan muncul halaman informasi landmark. Nah, teman-teman dapat mengisikan halaman ini dengan kondisi yang sesuai dengan di lapangan. Setelah selesai, maka dapat mengklik tombol save, lalu akan muncul tampilan peta sebagai berikut, dan pastikan melakukan geotagging di dalam lingkaran merah. Selanjutnya, setelah teman-teman petugas selesai melakukan semua geotagging, maka teman-teman petugas dapat mengklik tombol back atau kembali pada handphonenya masing-masing. Setelah itu, pilihlah icon berwarna biru pada kode blok sensus yang ada dan memilih daftar landmark. Selanjutnya akan dilakukan proses penguploadan dengan mengklik icon cloud atau awan. Setelah itu, proses pengunggahan dilakukan, ditunggu hingga muncul pop-up berhasil atau landmark telah berhasil diupload. Setelah selesai, tekan kembali pada handphone masing-masing, kemudian proses pengerjaan telah selesai. Contoh pengerjaan infrastruktur menggunakan aplikasi Wilkerstart. Pastikan aplikasi Wilkerstart sudah terpasang di handphone masing-masing, kemudian klik untuk membuka aplikasi Wilkerstart. Setelah itu akan muncul tampilan yang terdiri atas dua menu, yaitu menu project dan menu map. Untuk pengerjaan kali ini, petugas dapat memilih menu project.
Setelah itu akan muncul tampilan yang berisikan daftar project yang telah dibuat. Contohnya pada hal ini adalah project 0025 Jagabaya yang berlogokan S. S di sini menunjukkan bahwa project tersebut termasuk kategori SLS non-SLS. Kemudian akan muncul tampilan peta SLS sebagai berikut, dan untuk melakukan geotagging, teman-teman petugas dapat mengklik icon kamera di pojok kanan atas. Kemudian lakukanlah geotagging dengan mengambil gambar infrastruktur. Lalu setelah selesai, memilih tombol next. Setelah itu akan muncul tampilan perekaman lokasi dan pastikan bahwa akurasi yang didapatkan kurang dari 20 meter. Setelah itu dapat mengklik tombol next dan akan muncul laman informasi landmark sebagai berikut. Sama seperti sebelumnya, halaman informasi landmark ini diisikan sesuai dengan kondisi yang di lapangan. Untuk kolom deskripsi diisi dengan nomor RT RW dengan format 3 digit, misalnya RT 001, RW 025, dan sebagainya. Selanjutnya, memilih kategori landmark berupa infrastruktur pertanian. Kemudian, memilih tipe landmark yang sesuai, misalnya dalam hal ini adalah penggilingan. Nah, dalam hal ini terdapat 3 infrastruktur yang perlu di geotagging, yaitu lumbung padi, penggilingan padi, serta koperasi pertanian. Dan dilanjutkan dengan pengisian alamat pada kolom alamat selengkap mungkin. Setelah selesai, teman-teman petugas dapat mengklik save dan akan diarahkan ke tampilan peta SLS sebagai berikut. Terlihat bahwasanya ada 2 landmark di peta SLS tersebut. Kemudian, teman-teman petugas dapat mengklik tombol back pada menu handphone masing-masing. Selanjutnya, pilih tanda berwarna biru pada proyek yang dimaksud. Kemudian, klik tombol daftar landmark. Maka akan muncul beberapa landmark yang telah selesai di geotagging. Untuk melakukan proses pengunggahan atau upload, maka teman-teman dapat mengklik tanda cloud atau awan di pojok kanan atas. Kemudian tunggu hingga proses pengunggahan selesai yang ditandai dengan munculnya pop-up yang bertuliskan landmark berhasil terupload. Kemudian setelah itu klik OK, tekan kembali pada menu handphone masing-masing dan pengerjaan telah selesai.